Baik, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang proses pengambilan keputusan berbasis sistem manajemen informasi. Pada video ini kita akan belajar tentang model, teknik, dan penggunaan DSS dan BI dalam pengambilan keputusan. Oke, langsung saja. Nah, kita lihat dulu pendahuluan dari pengambilan keputusan ini. Pengambilan keputusan adalah bagian penting dalam manajemen. Dan sistem manajemen informasi mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, jadi salah satu efek dari adanya sistem manajemen informasi adalah kita dapat mengambil keputusan berbasis data. Dan yang berikutnya adalah teknologi DSS dan BI membantu meningkatkan efektivitas keputusan. Sebentar kita akan melihat apa yang dimaksud dengan DSS dan BI. Nah, model pengambilan keputusan yang pertama adalah model relasional, yaitu keputusan berbasis analisis logis. Nah, model rasional ini adalah pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan atau menggunakan analisis logis dan fakta. Terkadang juga model ini digunakan dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan apabila harus mengambil keputusan dengan perhitungan yang matang, maka kita menggunakan model rasional. Nah, ada 4 ciri model relasional, yaitu mengumpulkan semua informasi yang relevan, mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan, mengevaluasi alternatif berdasarkan kriteria objektif, dan yang terakhir adalah memilih alternatif terbaik dalam mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan kalau menggunakan model rasional dalam pengambilan keputusan yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, setelah itu mengumpulkan informasi, lalu mengidentifikasi alternatif. Nah, di identifikasi alternatif ini menentukan berbagai pilihan solusi. Kemudian melakukan lagi evaluasi terhadap alternatif yang telah ditentukan sebelumnya, telah diidentifikasi sebelumnya, lalu melakukan pemilihan alternatif yang terbaik. Nah, setelah itu baru pengambilan keputusan. Setelah pengambilan keputusan, maka dilakukan lagi evaluasi hasil. Nah, bagaimana mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diimplementasikan. Nah, salah satu contohnya mungkin kalau menggunakan model rasional, misalkan sebuah perusahaan ingin mengembangkan produk baru, maka tim manajemen melakukan riset pasar, menganalisis pesaing. Nah, bisa juga untuk dilanjutkan dengan menghitung biaya produksi serta memperkirakan permintaan sebelum memutuskan produk mana yang harus dikembangkan. Nah, ini untuk model relasional. Nah, selanjutnya adalah model intuitif berdasarkan pengalaman dan naluri. Nah, jadi di dalam pengambilan keputusan juga ada namanya model intuitif. Nah, model ini mengandalkan intuisi atau perasaan individu dalam mengambil keputusan tanpa melalui analisis yang terlalu mendalam. Nah, biasa keputusan ini dibuat dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Nah, atau situasi yang tidak menentu, atau situasi yang di luar dari kendali. Nah, maka dilakukanlah model intuitif. Nah, ciri-ciri model intuitif ini berdasarkan pengalaman dan pemahaman pribadi. Jadi tidak mesti harus melihat atau mengumpulkan data, tetapi berdasarkan pengalaman saja dan pemahaman yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, ini sangat berbeda dengan rasional dengan intuitif ya. Nah, ciri yang kedua dari intuitif ini tidak selalu memiliki data dan tidak memerlukan analisis yang mendalam. Nah, kemudian ciri berikutnya, keputusan yang diambil sangat cepat, apalagi dalam kondisi yang darurat. Nah,
Kemudian ciri yang keempat adalah hanya mengandalkan feeling atau naluri seorang pemimpin. Tapi ada juga keuntungan dari model intuitif ini. Salah satu keuntungannya adalah sangat efektif dalam situasi mendesak, karena dalam situasi mendesak itu terkadang pengambilan keputusan itu harus segera diambil karena ada situasi yang sangat mendesak. Nah, yang berikutnya keuntungan lain dari model intuitif ini adalah berguna jika data tidak terlalu lengkap untuk dianalisis. Nah, maka dimainkanlah yang namanya intuisi. Dan tentunya karena hanya intuisi yang dimainkan, maka akan menghemat waktu dan sumber daya. Namun ada kelemahannya, yaitu resiko kesalahan yang terjadi bisa jadi sangat tinggi karena hanya menggunakan intuisi. Kemudian sangat dipengaruhi oleh emosionalnya. Jadi bias kognitifnya terlalu besar. Oke, nah ini untuk model intuitif. Selanjutnya adalah model inkremental atau keputusan diambil secara bertahap. Model inkremental ini melakukan pendekatan keputusan secara bertahap, di mana perubahan kecil bisa dilakukan secara terus-menerus untuk menghindari resiko yang besar. Nah, jadi model inkremental tidak secara langsung mengambil semua keputusan yang besar, tetapi dilakukan secara bertahap. Ciri-ciri dari model inkremental ini, mengambil keputusan diambil sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Kemudian fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi yang berkembang, melihat situasi dulu yang berkembang, baru mengambil lagi keputusan kecil-kecil. Nah, model inkremental ini mengurangi resiko karena tidak membuat perubahan besar sekaligus. Cocok untuk diterapkan dalam organisasi atau pemerintahan. Langkah-langkah dalam model inkremental ini, yang pertama adalah identifikasi masalah utama yang perlu diselesaikan, kemudian melakukan perubahan kecil, lalu segera mengimplementasikan perubahan yang dilakukan itu, kemudian mengevaluasi dampak perubahan kecil. Jika berhasil, berarti dilanjutkan ke perubahan berikutnya. Namun jika gagal, maka melakukan lagi revisi pendekatan sebelum melangkah lebih jauh. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya. Pemerintah misalkan kalau ingin meningkatkan sistem pendidikan nasional, daripada melakukan reformasi total yang resikonya sangat tinggi, mereka mulai menerapkan kurikulum baru di beberapa sekolah misalkan yang diambil sebagai percontohan. Nah, di situ kurikulumnya diterapkan. Jadi tidak secara meluas secara nasional, tetapi ada objek-objek tertentu yang menerapkan lebih dulu. Nah, oke, itu untuk model inkremental ya. Selanjutnya model heuristik. Nah, menggunakan rule of thumb. Nah, apa ini model heuristik? Model heuristik ini adalah salah satu dari metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada aturan praktis. Nah, atau biasa disebut dengan rule of thumb. Nah, atau pola yang telah terbukti efektif berdasarkan pengalaman sebelumnya. Nah, ciri-ciri model heuristik ini menggunakan pendekatan trial and error. Nah, jadi dalam istilah pengambilan keputusan ada yang namanya trial and error, menggunakan pendekatan dicoba-coba. Nah, tapi hati-hati karena ini resikonya sangat besar dalam pengambilan keputusan model heuristik ini. Nah, di model heuristik ini juga tidak membutuhkan analisis yang mendalam, tetapi berdasarkan pola yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, pola itu yang dipahami, dihafal, lalu ketika terjadi sebuah hal yang harus menuntut pengambilan keputusan, maka keluarlah pola yang telah dikenali sebelumnya. Nah, cocok juga ini untuk situasi yang
membutuhkan keputusan yang sangat cepat. Nah, keputusan yang dihasilkan dari model heuristik ini memang tidak selalu optimal. Nah, karena ada istilahnya trial and error. Nah, keuntungannya ya cepat seperti model intuitif tadi, keuntungannya itu adalah cepat dan sangat dibutuhkan dalam kondisi yang darurat. Nah, tentu menghemat juga sumber daya dan waktu. Nah, sistem yang seperti ini sama dengan yang tadi ya, rentan terhadap bias, kesalahan sistematis. Nah, dan tidak selalu menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, contohnya mungkin ya kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Selanjutnya adalah model kepuasan. Keputusan cukup memadai, bukan optimal. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Model kepuasan ini biasa disebut dengan satisfying model. Nah, model kepuasan atau satisfying model ini sebelumnya diperkenalkan oleh Herbert Simon. Model ini berfokus untuk mencari solusi yang cukup baik, bukan yang sangat terbaik. Nah, jadi terutama ketika sumber daya terbatas itu atau terlalu mahal untuk mencari keputusan yang terbaik, maka dilakukanlah pencarian solusi yang cukup baik. Nah, ciri-ciri model dari satisfying model ini, model kepuasan, tidak mencari solusi terbaik, tetapi cukup baik untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi tidak perlu mencari yang sangat terbaik. Nah, yang berikutnya adalah efektif dalam kondisi di mana mencari solusi optimal terlalu mahal atau sulit, maka diambillah keputusan yang cukup baik. Tentu dengan model ini akan menghemat waktu dan tenaga, cocok untuk organisasi dengan sumber daya yang terbatas. Jadi dalam model kepuasan ini, langkah-langkah yang ditempuh adalah menentukan kriteria minimal yang harus dipenuhi, kemudian mencari solusi untuk memenuhi kriteria tersebut, lalu segera mengambil keputusan tanpa mengevaluasi semua alternatif lain. Nah, lalu mengimplementasikan hasil dari evaluasi keputusan itu. Nah, kelemahannya adalah melewatkan solusi yang lebih baik. Ya, itu sudah pasti. Kenapa kita mengambil solusi yang cukup baik? Karena kita memiliki keterbatasan sumber daya. Ya, jadi dalam hal ini, dalam pengambilan model kepuasan, kita tahu ada solusi yang paling terbaik, tetapi kita tidak mengambil solusi itu. Kenapa? Karena kita terbatas di sumber daya. Jadi kita mengambil solusi yang cukup baik. Nah, tidak selalu juga menghasilkan keputusan optimal, terutama dalam jangka panjang. Nah, itu untuk model pengambilan keputusan. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan. Setelah kita belajar model pengambilan keputusan, kita akan belajar tentang teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah SWOT. Nah, saya rasa adik-adik mahasiswa ini sudah tahu semua apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan berbasis SWOT analysis. Nah, kita akan lihat SWOT analysis ini yaitu menilai kekuatan, kemudian menimbang juga keuntungan, memperhitungkan keuntungan dan biaya, kemudian kesempatan dan berbagai hal. Nah, kita lihat satu persatu dari analisis SWOT ini. Untuk analisis SWOT merupakan teknik yang digunakan mengevaluasi faktor internal dan eksternal dalam suatu organisasi. Nah, SWOT itu adalah dari kata strengths, weakness, opportunities, dan threats atau ancaman. Nah, strength ini berbicara tentang kekuatan. Nah, weakness kelemahan, opportunities peluang atau kesempatan, dan threats ancaman. Jadi dalam pengambilan keputusan kita harus memikirkan keempat hal ini. Memikirkan faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif, misalkan ya kalau strength,
brand yang kuat atau memiliki teknologi yang unggul atau keuangan perusahaan yang stabil. Nah, itu dicatat dulu sebagai kekuatan. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui apa kelemahan atau weaknesses dari sebuah perusahaan. Nah, faktor internal yang menjadi hambatan atau kekurangannya. Misalkan kita punya uang stabil tetapi kita tidak memiliki SDM yang terampil. Kemudian kita mempunyai teknologi yang tinggi, brand yang sudah terkenal, tetapi biaya produksi kita tinggi. Nah, itu adalah kelemahan. Nah, selain itu kita harus memperhatikan yang namanya opportunities atau peluang. Jadi opportunities ini merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya mungkin seperti ini, tren pasar yang menguntungkan atau ada regulasi yang mendukung. Oke. Nah, itu untuk opportunities. Dan yang terakhir tentang threats atau ancaman, ini juga merupakan faktor eksternal yang dapat menjadi tantangan atau resiko. Nah, contohnya misalkan ya persaingan yang sangat besar atau sangat ketat, kemudian tiba-tiba ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Nah, ini semua masuk dalam sebuah ancaman. Nah, oke. Yang berikutnya adalah cost benefit analysis atau menimbang keuntungan dan biaya. Nah, jadi teknik pengambilan keputusan ini digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu keputusan sebelum diambil. Nah, ini mudah ya dimengerti ya. Jadi identifikasi dulu biaya, setelah identifikasi biaya, maka identifikasi manfaat. Nah, lalu menimbang bagaimana seberapa besar keuntungan dan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Nah, selanjutnya adalah multi criteria decision making atau disingkat dengan MCDM, multi criteria decision making. Nah, ini menggunakan bobot kriteria. Nah, jadi dalam MCDM ini teknik yang digunakan untuk membuat keputusan adalah mempertimbangkan berbagai kriteria dan memberi bobot tertentu. Nah, ini sedikit harus menentukan bobot dulu ya. Nah, metode yang sering digunakan dalam multi criteria decision making ini ada namanya AHP. Nah, sering kita dengar dengan AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, untuk AHP ini menggunakan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot kriteria. Nah, yang kedua ada istilahnya biasa kita dengar TOPSIS. Nah, TOPSIS itu adalah singkatan dari Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution, atau memilih alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal. Nah, jadi ada 3 metode yang sering digunakan dalam MCDM ini. Yang pertama tadi AHP, kemudian yang kedua TOPSIS, dan yang ketiga adalah SAW atau Simple Additive Weighting, yaitu menjumlahkan skor kriteria yang telah diberi bobot. Oke, selanjutnya adalah teknik DELPI atau DLP, teknik mengumpulkan opini dari para ahli. Nah, ini lebih mudah ya, karena di dalam teknik DELPI ini menggunakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan serangkaian survei kepada sekelompok ahli untuk mencapai konsensus. Nah, tantangannya di sini adalah mengumpulkan pendapat ahli. Nah, jadi pertama mengumpulkan dulu, kemudian identifikasi para ahli dalam hal ini, kemudian melakukan iterasi umpan balik, lalu merangkum hasil yang sudah kita dengarkan atau sudah kita dapatkan, lalu dikirim kembali untuk direvisi oleh para ahli. Oke, untuk teknik DLP. Dan yang terakhir adalah simulasi atau menggunakan model komputer untuk prediksi.
Nah, jadi teknik simulasi ini teknik yang digunakan untuk menguji misalkan satu atau dua skenario untuk memprediksi hasilnya sebelum keputusan diambil. Nah, ada juga jenis-jenis simulasi, tetapi tidak semuanya kita pelajari. Yang kita tekankan di sini adalah bagaimana cara teknik pengambilan keputusan menggunakan simulasi, yaitu menguji beberapa skenario atau menguji semua skenario dan memprediksi hasilnya sebelum keputusan diambil. Contohnya mungkin kalau model simulasi ini, misalkan ya sebuah maskapai penerbangan menggunakan salah satu simulasi untuk memprediksi permintaan tiket berdasarkan data historis atau tren cuaca. Jadi mereka dapat mengoptimalkan jadwal penerbangan di waktu-waktu padat. Nah, misalkan sesuai kalau kita melihat historinya, pada musim liburan pembelian tiket penerbangan itu lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya dan sebagainya. Nah, juga melihat tren cuaca. Nah, selanjutnya kita lihat Decision Support System. Apa itu DSS? Nah, sistem berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, komponen DSS ini yaitu penyimpanan data DBMS yang minggu lalu kita sudah pelajari. Ada beberapa software dari DBMS kita sudah mengetahui juga itu, walaupun kita tidak melihat softwarenya, tapi kita mengetahui bahwa ada namanya DBMS atau Database Management System. Kemudian ada MBMS, yaitu analisis skenario, user interface, interaksi pengguna dengan sistem. Contohnya DSS adalah rekomendasi produk e-commerce. Nah, ini kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian contohnya lagi adalah perencanaan keuangan. Nah, inilah yang dimaksud dengan Decision Support System. Yang terakhir adalah decision ini terkadang digunakan dalam keputusan medis. Nah, sedangkan business intelligence, teknologi untuk menganalisis data dalam mendukung keputusan yang strategis. Nah, komponen dari business intelligence ini ada data warehousing, yaitu penyimpanan data terintegrasi, kemudian OLAP atau analisis multidimensi, kemudian ada data mining, mencari pola tersembunyi dalam data. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pencarian pola ya, pencarian pola, misalkan pola pembelian misalkan beras selalu diikuti oleh pola pembelian bumbu misalkan. Nah, maka diaturlah barang-barang tersebut berdasarkan pola pembelian atau berdasarkan nota pembelian. Nah, kemudian visualisasi data, yaitu menyajikan data dalam grafik dan dashboard. Nah, contoh business intelligence ini adalah analisis tren pelanggan, prediksi penjualan, deteksi fraud keuangan. Nah, studi kasus, misalkan DSS dalam perusahaan retail. Perusahaan menggunakan DSS untuk menentukan stok barang. Nah, ini kita sudah mengetahui sebelumnya ya. Kemudian business intelligence dalam perbankan, contohnya adalah bank menggunakan business intelligence untuk menganalisis kebiasaan atau karakter dari nasabah. Nah, kesimpulannya untuk pengambilan keputusan ini, yang pertama adalah pengambilan keputusan berbasis sistem manajemen informasi lebih efektif dengan DSS dan BI. DSS digunakan untuk keputusan operasional dan taktis, sementara BI membantu keputusan strategis berbasis data. Nah, sampai di sini materi untuk hari ini. Silakan belajar. Kalian bisa mengulangi video ini untuk lebih memahami pengambilan keputusan berbasis sistem manajemen informasi.